Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tata cara berwudu yang dijelaskan di dalam kitab atau di dalam buku Al-Usra Al-Akhir cetakan Arab Saudi yang dibagikan secara gratis di www.tafsir.info dan dibagikan juga secara gratis bukunya di perpustakaan yang berada tidak jauh dari Masjidil Haram, yaitu tempat yang dulunya adalah tempat lahirnya Rasulullah SAW. Tata cara berwudu. Salat tidak sah tanpa wudu, dan wudu hendaknya menggunakan air yang suci, yakni air yang masih berada dalam keadaan asli menurut penciptaannya, seperti air laut, air sumur, mata air, dan air sungai. Catatan, air yang sedikit apabila terkena najis maka menjadi najis. Adapun air yang banyak, kira-kira 210 liter, maka tidak berubah menjadi najis kecuali jika air tersebut berubah warnanya, kemudian menjadi berbau atau menjadi memiliki rasa. Wudu dimulai dengan membaca basmalah. Disunatkan membasuh kedua telapak tangan pada setiap kali berwudu. Adapun bagi orang yang baru bangun dari tidur malam, maka harus membasuh keduanya sebanyak 3 kali. Makruh hukumnya menambah jumlah bilangan melebihi 3 kali dalam membasuh semua anggota wudu. Kemudian wajib berkumur sekali dan disunatkan melakukannya sebanyak 3 kali. Catatan, berkumur tidak cukup hanya dengan memasukkan air ke dalam mulut kemudian mengeluarkannya, akan tetapi harus menggerakkan air di dalam mulut. Kedua, disunatkan untuk bersiwak atau menggosok gigi dengan siwak di saat berkumur. Kemudian wajib memasukkan air ke dalam hidung yang disebut dengan istinsyak sebanyak sekali. Disunatkan untuk melakukannya sebanyak 3 kali. Catatan, istinsyak tidak cukup hanya dengan memasukkan air ke dalam hidung, tetapi ia harus memasukkan air ke dalam hidung dengan tarikan nafas, lalu mengeluarkannya dengan nafas pula, dan bukan dengan tangan. Yang wajib adalah sekali, dan disunahkan melakukannya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh muka sebanyak sekali. Ini adalah yang wajib, dan disunahkan sebanyak 3 kali. Batasan wajah yang wajib dibasuh yaitu dari telinga sampai ke telinga. Bisa dilihat di gambar ini ya. Dan dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai ke dagu. Itu adalah batasan muka atau batasan wajah. Saya ulangi. Batasan wajah yang wajib dibasuh yaitu dari telinga sampai ke telinga, dan dari tempat tumbuhnya rambut di kepala
bagian atas sampai ke dagu. Catatan, disunatkan menyelai-nyelai jenggot jika tebal. Ada di dalam gambar ya, di samping gambar. Jika berjenggot berarti jenggotnya harus di sela-selai gitu. Disisir memakai jari gitu. Dan diwajibkan apabila jenggotnya tipis. Kalau jenggotnya tipis berarti harus dibasuh ya. Kemudian membasuh kedua tangan sebanyak sekali dari ujung jari hingga mencapai siku. Jadi dari ujung jari, bukan dari siku dulu, tetapi dari ujung jari dulu hingga mencapai siku. Bisa dilihat dari gambar. Catatan, disunatkan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri dengan menggosok-gosok keduanya. Kemudian mengusap seluruh bagian kepala. Lalu memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang telinga. Telunjuk ke lubang telinga ya. Dan dengan kedua ibu jari mengusap bagian belakang telinga. Semuanya dilakukan sebanyak sekali. Bisa dilihat di sini ya. Mengusap seluruh bagian kepala. Usapannya dari atas, kemudian balik lagi ya, dari atas ke bawah, kemudian balik lagi. Sambil memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang telinga dan dengan kedua ibu jari mengusap bagian belakang telinga. Bisa dilihat di gambar ini ya, basuhannya. Catatan pertama, yang wajib diusap dari bagian kepala yaitu dari batas wajah sampai ke tengkuk. Tengkuk ya, leher belakang. Tengkuk. Yang kedua, tidak wajib mengusap bagian rambut yang terurai. Yang ketiga, mengusap permukaan kulit kepala jika tidak ada rambut. Tetap bagian kepala harus diusap ya. Bagian antara rambut dan kedua telinga harus diusap. Bagian antara rambut dan kedua telinga harus diusap. Kemudian membasuh kedua kaki, termasuk kedua mata kaki. Ini wajib dilakukan sebanyak sekali. Dan sunat dilakukan sebanyak 3 kali. Catatan, pertama, anggota wudhu ada 4, yaitu mencuci kedua tangan, kemudian berkumur atau istinsyak, serta membasuh wajah, kemudian mengusap kepala dan kedua telinga, dan yang keempat adalah mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Itu adalah anggota wudhu. Saya ulangi, anggota wudhu ada 4, yaitu mencuci kedua tangan, kemudian berkumur istinsyak serta membasuh wajah, kemudian mengusap kepala dan kedua telinga, dan yang terakhir adalah mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Diwajibkan tertib atau berurutan antara anggota wudhu. Mendahulukan bagian yang satu sebelum bagian yang lain, itu membatalkan wudhu ya. Saya ulangi, diwajibkan tertib atau berurutan antara anggota wudhu, kemudian mendahulukan bagian yang satu sebelum bagian yang lain, membatalkan wudhu. Yang kedua, dalam membasuh diharuskan muwalat atau berkesinambungan. Tidak mengakhirkan membasuh satu anggota sehingga anggota yang dibasuh sebelumnya menjadi kering. Dan wudhu menjadi batal dengan meninggalkan basuhan pada sebagian anggota wudhu hingga anggota wudhu yang sebelumnya telah kering. Ketiga, setelah berwudhu disunatkan membaca doa.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Beberapa gerakan wudhu yang sering salah dilakukan oleh saya, yang sering lalai ketika melakukan wudhu adalah di bagian yang ini, istinsyak. Yang istinsyak ini wajib dilakukan sekali, tetapi disunahkan dilakukan 3 kali. Istinsyak itu adalah menghirup air ya, dengan nafas, kemudian mengeluarkannya juga dengan nafas, bukan dengan tarikan kedua jari biasanya ya, atau dengan tangan. Dihirup airnya, kemudian dikeluarkan, tapi bukan ditelan melalui rongga hidung, tetapi ditahan, setelah ditahan dikeluarkan. Dan melakukan istinsyak ini memang cukup menantang, karena biasanya itu membuat rongga hidung kita agak pedih ya. Tetapi ini adalah anggota wudhu ya, termasuk anggota wudhu yang wajib. Oleh karena itu kita harus menyempurnakannya. Kemudian selain terkadang lalai melakukan istinsyak, lalai yang kedua adalah biasanya saya salah ketika melaksanakan wudhu pembasuhan tangan. Apalagi kalau misalnya wudhunya itu menggunakan gayung. Itu biasanya kalau menggunakan gayung dari siku dulu baru ke atas. Padahal di dalam sunnahnya adalah dari ujung jari baru ke siku. Yang paling enak adalah berwudu menggunakan keran ya, atau berwudu dengan sumber air yang memang mengalir secara otomatis, ataupun dituangkan oleh rekan kita, atau intinya airnya harus dituangkan aja ya, baik itu dengan bantuan alat maupun dengan bantuan manusia. Itu yang paling enak. Kemudian gerakan yang sering saya lalai adalah ketika mengusap seluruh bagian kepala, apalagi kalau perempuan itu biasanya mengusapnya apalagi kalau pakai kerudung dan masker kebuka gitu ya, karena sebetulnya kan idealnya sesuai sunnah ya, dibasuh kepalanya dari tepian tempat tumbuh rambut bagian atas, kemudian ke tengkuk, balik lagi, tetapi sebelum baliknya itu si telunjuk dan ibu jari itu harus mengusap sambil membersihkan telinga. Nah, itu 3 gerakan yang saya sering salah. Kalau untuk yang lainnya insya Allah sesuai ya. Nah, itu mungkin 3 hal yang harus kita sama-sama evaluasi, karena memang saya juga sering melihat rekan-rekan atau sahabat yang memang melakukan ketidaksempurnaan wudhu seperti apa yang saya laksanakan. Mudah-mudahan dengan bahasan ini kita semakin menyempurnakan wudhu supaya menambah kekhusyuan kita ketika kita melakukan sholat maupun ketika kita akan melakukan zikir atau membaca Al-Quran.